Salam hangat lagi untuk Anda semua pendengar setia kami. Selamat datang kembali dalam pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau coba gali satu teks. Ini usianya udah tua banget, lebih dari seabad, tapi kok rasanya masih relevan ya? Judulnya The Art of Public Speaking, terbitan 1915. Fokus kita kali ini spesifik banget ke bab pertamanya. Judulnya aja udah bikin penasaran. Memperoleh kepercayaan diri di hadapan audiens. Siapa sih yang nggak pernah ngerasain? Itu loh, lutut gemetar, tangan basah, keringat dingin pas mau ngomong di depan. Pertanyaannya kayaknya sama aja ya dari dulu sampai sekarang. Udah 100 tahun lebih, gimana sih caranya biar nggak gugup gitu? Nah, misi kita di sini. Kita coba ekstrak prinsip-prinsip utamanya dari bab klasik ini. Siapa tahu bisa bantu Anda bangun fondasi PD, entah buat presentasi, rapat, atau ya sekedar biar lebih mantap aja pas ngasih ide. Oke deh, mari kita bedah lebih dalam yuk. Kita mulai dari filosofi dasarnya dulu kali ya. Tuh, yang menarik dari buku ini tuh, dari awal banget pendekatannya, langsung dibilang kalau latihan public speaking itu, bukan soal polesan luar, bukan sekedar niru gaya orang lain yang keren gitu, bukan. Dan jelas bukan ikut aturan kaku yang malah bikin kita jadi kayak robot. Intinya gini, bicara di depan umum itu ya manifestasi diri kita, utuh. Jadi langkah pertamanya itu bukan belajar teknik A, teknik B gitu, tapi lebih ke menjadi orang yang memang punya sesuatu yang berharga buat dibagi. Punya pemikiran, punya perasaan yang layak didengar. Dengan kata lain, ya pengembangan diri. Karakter, substansi internal kita, nah itu fondasinya. Bukan cuma soal apa yang diomongin, tapi siapa yang ngomong. Penting itu. Wah, itu dalam banget ya. Jadi bukan cuma soal teknik di permukaan. Dan soal momok utama nih, demam panggung, gugup. Buku ini nggak nutup-nutupin loh. Jujur banget. Dibilang kalau Anda nggak akan bisa hilangin gugup cuma dengan baca teori di kamar. Ada analogi yang menurut saya kena banget, belajar berenang. Mana ada sih orang bisa jago renang cuma baca buku panduan di pinggir kolam? Pakai baju renang kering lagi? Nggak mungkin kan? Anda harus masuk ke airnya, rasain dinginnya, mungkin keselak dikit, nelan air sedikit. Bahkan kata buku ini, ya mungkin setengah mati ketakutan di awal. Pokoknya harus nyemplung. Persis, analogi itu pas banget. Itu menyoroti tema utama yang diulang-ulang terus di buku ini, pentingnya praktik. Pengalaman langsung. Teorinya mungkin simpel ya, tapi melakukannya itu butuh keberanian. Saran spesifiknya jelas, hadapi audiens sesering mungkin, sebisa mungkin. Diibaratkan kayak ngelatih kuda yang awalnya takut sama sesuatu, kalau terus dihadapkan pelan-pelan dengan cara yang benar, ya lama-lama takutnya berkurang, jadi biasa. Pengalaman langsung itu yang akan kikis rasa takut, bertahap. Jauh lebih manjur daripada cuma ngerti konsep takut secara teori aja. Setiap kali Anda nyemplung, ya Anda bangun ketahanan mental, sedikit demi sedikit. Menarik juga nih gimana buku ini membedah akar gugupnya, yaitu kesadaran diri yang berlebihan pas kita jadi pusat perhatian. Ada dua jenis katanya. Pertama, yang umum kita rasain, takut karena ngerasa nggak mampu, khawatir salah ngomong, takut dijudge jelek, ya kan? Iya, itu yang paling sering. Tapi ada jenis kedua, dan ini katanya malah lebih buruk. Kesadaran diri karena ngerasa terlalu hebat, sombong, arogan gitu. Nah, ini bagian yang, wah menarik banget. Buku ini kutip Voltaire, katanya kita harus menyembunyikan cinta diri. Tapi terus dibantah sama buku ini. Katanya kesombongan itu, keangkuhan itu, nggak mungkin bisa disembunyiin. Pasti kelihatan, pasti kerasa sama audiens. Kenapa ya kok ini dianggap lebih buruk dari sekedar takut? Ini analisis yang penting sih. Buku ini seolah bilang, rasa takut itu, ya meskipun bisa bikin kita kaku ya, seringnya akarnya masih karena kita peduli. Peduli gimana pesan kita diterima, gimana kita nyambung sama audiens. Masih ada kerentanan yang manusiawi gitu. Sementara sombong, nah itu justru bangun tembok. Orang sombong kan fokusnya ke diri sendiri ya kan? Bukan ke pesan, bukan ke audiens. Ini secara mendasar ngerusak tujuan komunikasi itu sendiri, yaitu bangun jembatan pemahaman. Takut itu bisa diatasi lah ya, dengan siap-siap, dengan latihan. Tapi sombong, itu mengikis fondasi koneksinya. Kalau kita terlalu sibuk kagum sama diri sendiri, ya kita lupa tujuan utamanya, melayani audiens dengan pesan kita. Gitu kira-kira. Wah, penjelasannya bikin terang banget dan ini nyambung ke solusi kunci yang ditekankan banget di buku ini. Pentingnya persiapan. Persiapan matang. Mungkin kedengerannya klise ya,
siap-siap aja gitu. Tapi buku ini nggak sekedar itu. Prinsip utamanya, miliki sesuatu untuk dikatakan. Nah loh, akar masalah banyak pembicara yang gugup atau gagal itu katanya karena mereka maju ke depan tapi pikirannya relatif kosong. Mungkin tahu lah ya topiknya, garis besarnya, tapi nggak benar-benar menguasai isinya. Akibatnya apa? Pikirannya malah kemana-mana, khawatir soal penampilan. Dasi miring nggak ya? Orang bosen nggak ya? Waduh, pasti gagal nih. Kenapa? Ya karena nggak ada gagasan kuat yang mengisi dan mengarahkan fokus mentalnya. Kosong. Tepat sekali. Dan buku ini nggak cuma kasih nasihat umum, siap-siap ya, tapi ada panduan praktisnya. Bukan cuma sekedar tahu topiknya, tapi kuasai. Kuasai subjek Anda itu secara mendalam. Idealnya malah lebih baik dari siapapun yang dengerin Anda. Nah, itu baru mantap. Penguasaan materi ini yang jadi jangkar PD-nya Anda. Kalau Anda tahu, Anda beneran paham apa yang Anda omongin, punya amunisi cukup, itu otomatis ngurangin rasa rentan atau kosong di depan. Persiapan mendalam ini bukan beban jadinya, tapi sumber kekuatan. Fokusnya geser dari, aku cukup bagus nggak ya? Jadi, gimana cara terbaik bagi ilmu ini ya? Beda kan? Ada juga tips teknis spesifik yang menurut saya berguna banget nih, apalagi buat yang suka ngeblank di awal-awal. Siapin beberapa kalimat pembuka. Siapin lengkap, kata per kata, hafalin kalau perlu. Oh iya, itu bagus. Tujuannya apa? Biar pas momen awal yang paling bikin deg-degan itu, jantung lagi duk-duk kenceng, Anda nggak usah mikir lagi nyari kata-kata pertama. Kayak ngasih dorongan awal ke mesin mobil yang agak susah nyala gitu loh. Begitu mesinnya nyala, jalan, nah sisanya biasanya lebih lancar. Itu strategi psikologis yang cerdas ya buat ngatasin hambatan awal, kayak inersia gitu. Dengan beberapa kalimat pertama yang udah siap, udah solid, Anda bisa ciptain momentum positif. Rasa lega karena berhasil lewatin beberapa detik atau menit pertama tanpa gagap, itu bisa banget ngurangin cemas di awal. Jadinya Anda bisa lebih rileks, masuk ke alur omongan lebih alami, lebih pede. Setelah titik kritis awal itu lewat, biasanya pembicara jadi ngerasa lebih megang kendali. Fokusnya bisa ke materi dan audiens. Oke, jadi tadi udah bahas ngatasin takut dengan praktek, terus persiapan materi yang kuat. Langkah berikutnya nih yang ditekankan bab ini soal pola pikir, mindset. Setelah siap-siap matang, kita perlu punya sikap mental yang pas. Buku ini nyaranin buat memproyeksikan sikap pede yang wajar dari dalam diri dan kelihatan keluar. Ada kutipan menarik, intinya terlalu pede berlebihan itu jelek, tapi ngebiarin firasat gagal nguasain pikiran itu jauh lebih jelek. Menarik itu. Dibilang juga orang yang berani mungkin agak nekat dikit gitu ya. Seringnya malah bisa narik perhatian dan simpati. Sementara pengecut berhati kelinci itu istilahnya justru kayak ngundang kegagalan. Gimana nih caranya nyimbangin biar nggak jadi sombong tapi juga nggak pesimis gitu? Nah, disinilah pentingnya kita paham konsep kerendahan hati versi buku ini. Ini mungkin beda dari pemahaman kita sehari-hari. Buku ini secara jelas nolak interpretasi rendah hati itu sebagai lemah, pasrah, atau sikap kayak cacing tanah yang rendah, terus tanpa daya. Bukan itu. Kerendahan hati yang sejati, menurut penulisnya, itu kombinasi dari kesadaran diri yang kuat, tahu kekuatan, tahu kelemahan diri, terus ngakuin keterbatasan diri. Tapi dibarengi sama aspirasi atau semacam doa gitu ya, minta kekuatan buat melayani tujuan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Jadi bukan soal merasa kecil, tapi sadar kalau kita ini cuma saluran untuk sesuatu yang lebih penting. Ini sikap mental yang proaktif, yang kuat. Akarnya di pemahaman diri yang jernih dan dedikasi ke pesan atau tujuan, bukan kepasrahan yang lemah. Beda kan? Oke, jadi kuncinya perpaduan harmonis ya. Pertama, persiapan materi yang solid banget sampai kita ngerasa megang. Betul. Kedua, sikap mental yang sadar, mengharapkan, dan siap buat sukses. Bukan malah mikirin gagal melulu. Iya. Ketiga, semua itu dilandasi kerendahan hati dalam arti yang kuat tadi. Sadar diri, fokus ke tujuan, bukan kejebak sombong atau malah takut sampai lumpuh. Nyari titik seimbangnya ini yang jadi tantangan ya, sekaligus kunci menuju PD yang otentik. Benar sekali. Keseimbangan itu kuncinya. Menariknya lagi nih, meskipun bab ini fokusnya ke fondasi PD ya, bukunya udah mulai nyinggung dikit soal pentingnya teknik penyampaian. Nanti kan dibahas lebih detail di bab berikutnya. Tapi di sini udah disinggung bahaya monotoni. Oh iya, soal suara datar itu ya? Iya, ada analogi yang agak lucu sih soal Victrola. Itu loh, pemutar musik piringan hitam jadul awal abad 20.
yang koleksi lagunya terbatas banget, mungkin cuma 3 lagu diputar ulang-ulang terus. Kata buku ini, itu nunjukin keterbatasan koleksi si pemilik. Nah, sama kayak pembicara yang suaranya datar, nadanya sama, kecepatannya gitu-gitu aja. Itu nunjukin keterbatasan kemampuan ekspresinya. Pengamatan yang bagus itu. Dan ini sekaligus jadi jembatan ke pentingnya latihan yang disenaja. Latihan itu nggak cuma buat ngatasin takut, tapi juga buat nguasain teknik penyampaian. Menguasai variasi nada, kecepatan, penekanan, jeda, semua elemen yang bikin pidato jadi hidup, jadi menarik, itu hasil dari latihan yang tekun, yang diulang-ulang. Buku ini berkali-kali nekenin, Anda harus berlatih, dan terus berlatih. Gak cukup cuma dibaca atau dipikirin aja prinsip-prinsip ini. Nanti, penguasaan teknik inilah yang jadi sarana buat memproyeksikan PD yang udah Anda bangun dari dalam. Bikin penyampaian Anda gak cuma berisi, tapi juga ngena dan enak didengar. Terus apa artinya semua ini buat Anda, pendengar kami, di kehidupan sehari-hari? Mungkin Anda lagi grogi nih karena minggu depan harus presentasi depan klien. Atau mungkin Atau mungkin cuma pengen ngerasa sedikit lebih mantap aja pas nyampein ide di rapat tim, atau bahkan pas ngobrol penting. Prinsip-prinsip dari buku tahun 1915, ini ampun udah tua banget, tapi kok rasanya fundamental dan universal ya? persiapan materi yang kuat ngasih Anda substansi. Anda jadi tahu apa yang Anda omongin. Betul. Latihan yang konsisten ngasih Anda kemahiran. Anda tahu cara nyampeinnya. Ya, jadi luas. Dan pola pikir yang benar ngasih Anda ketenangan dan fokus Anda siap secara mental. Benar sekali. Ini bukan soal trik sulap loh ya, atau formula instan biar langsung pede dalam semalam. Nggak gitu. Ini proses. Proses bangun fondasi yang kokoh, lapis demi lapis. Kepercayaan diri yang sejati pas ngomong di depan umum, ya setidaknya menurut kerangka buku ini, itu bukan topeng polesan luar yang bisa dipasang lepas. Dia itu buah alami dari pengembangan diri yang terus-menerus, pengetahuan mendalam soal materinya, plus keberanian yang terus diasah lewat praktik. Hadapi audiens langsung. Ini perjalanan, bangun dari dalam keluar, bukan sekedar moles penampilan luar aja. Jadi kalau kita coba rangkum ya, intisari dari penjelajahan kita di bab 1, The Art of Public Speaking ini, ada beberapa poin kunci nih. Pertama, PD yang otentik itu lahirnya dari dalam. Dari persiapan materi yang sungguh-sungguh dan keyakinan tulus sama apa yang mau Anda sampaikan. Bukan cuma akting PD, tapi emang punya alasan buat PD. Setuju. Poin kedua, fondasi internal itu perlu dikuatin lagi sama latihan. Latihan konsisten, pengalaman nyata. Berani nyemplung, kayak analogi renang tadi. Hadapi audiens sesering mungkin, biar bangun kebiasaan mental positif dan pelan-pelan ngurangin rasa takutnya. Latihan itu jembatan antara teori sama kenyataan. Dan ketiga, semua itu perlu ditopang sama pola pikir yang pas. Secara sadar mengharapkan sukses. Dilandasi kerendahan hati yang kuat, tadi sadar diri, fokus ke tujuan, bukan malah jadi sombong atau takut sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Ya nemuin keseimbangan emasnya itu antara persiapan, latihan, dan sikap mental. Betul. Pada akhirnya, pesannya selalu balik lagi ke filosofi dasar buku ini. Bicara di depan umum yang efektif, yang berkesan, itu ya perpanjangan alami dari diri Anda yang otentik. Teknik itu penting, ya jelas penting, tapi fungsinya sebagai alat bantu aja. Alat buat nyalurin gagasan, pemikiran, perasaan bermakna yang emang udah ada di dalam diri Anda. Fokus utamanya tetap di pengembangan substansi internal dan kejelasan pesan yang mau Anda bagiin. Itu intinya. Nah, sebagai penutup nih, saya mau lempar satu pertanyaan buat Anda renungkan. Buku ini kan ditulis di zaman yang beda banget ya, jauh sebelum ada internet, medsos, rapat virtual Zoom, atau banjir informasi digital kayak sekarang. Pertanyaannya, menurut Anda, esensi bangun kepercayaan diri di depan audiens yang di buku ini ditekankan banget soal persiapan internal yang dalam dan berani interaksi langsung sama orang, apakah masih sekuat itu relevansinya sekarang? Atau jangan-jangan ada tantangan baru, nuansa beda gitu dalam usaha bangun PD di dunia kita yang serba nyambung, serba cepat, dan seringnya lewat layar ini? Ini mungkin sesuatu yang menarik buat Anda pikirkan lebih lanjut ya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya ya.